Oke. Nah ya, saya nggak pakai slide ya ngejelasinnya. Jadi nanti ada pakai coret-coret di whiteboard ini, terus kemudian nanti ke golengnya gitu ya. Oke, kita mulai ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kita di minggu ini materinya materi minggu masih analisis masalah ya. Cuman ini adalah loncat sedikit materi di minggu kelima yaitu tentang perulangan core ya. Oke, coba tulis dulu. Jadi ya mungkin kita ingin tahu kenapa kita butuh perulangan di dalam pemrograman ya. Itu pertanyaan yang mendasar ya. Karena jawabannya ya karena memang di dunia kita sehari-hari juga kita melakukan perulangan ya. Malam ini kita akan tidur ya, kemudian besok pagi bangun gitu kan ya, sarapan, bekerja gitu kan ya, kemudian ya melakukan aktivitas yang berulang setiap hari begitu ya. Juga mungkin ada yang aktivitas yang berulangnya setiap minggu begitu ya. Kalau yang Muslim sholat Jumat ya, misalkan yang Kristen ke gereja itu kan aktivitas mingguan gitu ya. Ada juga yang aktivitas per bulanan ya, misalkan nonton ke bioskop gitu ya, nonton film gitu sekali, atau piknik ya bersama keluarga. Nah itu dalam kehidupan sehari memang kita melakukan aktivitas yang berulang-ulang gitu ya. Begitu pula dari aktivitas yang berulang juga kita juga selalu mendapatkan ya permasalahan komputasi yang butuh perulangan gitu ya. Nah, komputer sebagai mesin tentu akan lebih akurat ketika melakukan proses perulangan ya. Karena komputer tidak mengenal lelah ya, capek ya, gitu sepanjang colokannya masuk ke strum ya, ke listrik gitu ya. Dia akan terus melakukan perintah manusia tanpa lelah gitu ya. Nah, yang paling sederhana ya proses perulangan kalau kita lihat nih anak-anak di SD mungkin pernah dihukum oleh gurunya ya. Saya tidak akan nakal misalkan gitu ya. Iya, Pak. Nulis di whiteboard saya tidak akan nakal gitu. Nah, itu kan bisa disuruh sama gurunya. Zaman saya sih nggak ada kayaknya, tapi mungkin pernah lihat di video di film-film gitu ya, anak dihukum di depan kelas oleh gurunya ya. Saya tidak akan nakal misalkan gitu ya. Kayak gitu. Terus kemudian saya tidak akan nakal. Nah ini saya dua aja udah capek ya. Saya padahal misalkan dihukumnya 100 kali menulis ini ya. Nah, yang seperti ini kalau diibaratkan komputer, ini komputer kita suruh mencetak output ya, output di layar begitu. Nah, ada dua jenis perulangan ya. Sekarang kita mengenal konsep perulangan. Nih, yang satu dari awal kita sudah tahu banyak perulangannya ya. Begitu. Yang kedua, dari awal kita belum tahu
banyak perulangannya ya. Kayak gitu, perulangannya. Kalau yang kasus yang ini saya tidak akan nakal, saya tidak akan nakal, saya tidak akan nakal. Itu kan si anak disuruh menulis tulisan seperti oleh gurunya kan dibilang kamu nulis 100 kali ya, gitu ya. 100 kali di papan tulisan begini, saya tidak akan nakal. Nah, itu kategorinya masuk yang ini nih. Dari awal si anak sudah tahu berapa banyak perulangannya, begitu ya. Nah, kasus yang lain umumnya adalah di dunia ini adalah ini. Dari awal kita belum tahu berapa banyak perulangannya, begitu ya. Uh, uh, oleh karena itu ya, dari dua konsep ini maka kita akan mengenal perulangannya itu tipenya ya. Jadi nanti ada perulangan yang menggunakan for gitu ya. Ini berdasarkan jenisnya gitu ya. For, terus kemudian menggunakan perulangan while. Kalau saya tulis while do ya sebutannya. Ini for to do nama lengkapnya. Ya. Ini ada perulangan while do atau repeat until begitu. Oke. Nah, jenis perulangan for to do ini biasanya mengerjakan yang tipe yang ini. Jadi dari awal sudah tahu banyak perulangannya begitu ya. Tapi kalau yang while do sama repeat until ini bisa mengerjakan kedua-duanya begitu ya. Jadi yang while do tuh bisa mengerjakan yang dari awal kita sudah tahu banyak perulangannya gitu ya. Juga kalau dari awal belum tahu banyak perulangannya juga bisa dikerjakan oleh while do ya. Nah, terus nanti mungkin antara while do dengan repeat until itu ada perbedaannya ya. Untuk pertemuan ini mungkin kita tidak akan bahas dulu ya apa bedanya while do sama repeat until ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau for while ada nggak, Pak? For while nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi hanya ada perulangan jenis for ya sama while garis miring repeat until gitu ya. Konsepnya hanya ada dua lah gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak kita akan lanjut. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Nah, sintaks untuk perulangan for ya. Sintaksnya dalam pseudocode ya. Pseudocode, aduh. Pseudocode nulisnya begini nih. For ini terus nanti ada to ya. Terus ini ada do ya gitu. Ini saya kasih garis bawah untuk menjelaskan ini adalah keyword ya, keyword gitu. Nah, terus nanti kita butuh variabel ya. Di sini ada kita tulis aja ada variabel. Variabel ini harus diisi oleh nilai awal ya. Var, terus ini saya tulis aja di sini ini adalah atau saya geser ke kanan ya. Jadi nanti ada var diassign dengan nilai awal. Ini saya kasih gitu. Terus kemudian to nilai akhir. Terus kemudian do. Nah, terus di sini nanti ada aksi yang diulang ya. Aksi yang diulang. Terus kita akhiri dengan and for ya. Contohnya adalah for i
Nah, ini saya pakai variabel i ya. Dari 1 to 100 do cetak ya, misalkan. Output ya. Output i ya. Terus ini N4 ya. Nah, ini contoh perulangan dari for ya. Kalau melihat sintaks pseudocode ini, kita lihat di sini ada i ya, variabel i ya. I ini nilainya dari 1 sampai 100. Do output i. Ini sebetulnya kalau di run ya, ceritanya dalam bahasa pemrograman ini bakal keluar nilai dari 1 gitu ya. Mungkin ke bawah aja ya, 1, 2, 3, 4, ini sampai 100 ya. Nah, di sini kita lihat dari 1 sampai 2 ini sebetulnya ada pertambahan 1 ya. Terus dari 2 sampai 3 ada pertambahan 1. Nah, yang pertambahan ini dalam bahasa pemrograman gitu ya, di dunia algoritma disebut namanya increment ya. Increment ya, nambah increment 1 berarti nambah 1 begitu. Nah, di dalam pseudocode itu tidak dituliskan ya. Jadi di sini secara implisit ya, secara implisit kalau for i 1 to 100 itu sebetulnya naiknya 1-1 gitu ya. Kayak gitu. Kita tidak melihat di tulisannya naik 1 sih, tapi secara otomatis kita tahu bahwa dari i 1 sampai i 100 itu naik 1 begitu ya. Sehingga memang outputnya tinggal gitu ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Dari 1 sampai 100 ya. Kayak gitu. Nah, ini mungkin nanti ada pertanyaan sih. Takutnya ada pertanyaan begitu ya. Kok naiknya nggak setengah gitu kan? 1,5 gitu ya. Nah, di dalam for itu secara otomatis selalu disebutkan nilainya, increment-nya adalah 1 gitu ya. 1. Itu untuk pseudocode ya. Untuk pasangan dari for to do sebetulnya ada yang namanya for down to ya. Jadi sekalian aja saya tuliskan ya. Jadi pseudocode-nya for sama seperti tadi ya. Kita pilih vari dulu. Terus ini nilai awal. Terus nanti ada to. Terus kemudian ini nilai akhir. Sorry, down to ya. Ini down to ya. Saya lupa. Jadi ada juga yang disebut dengan down to gitu ya. Ini bukan nilai awal, jadi ini nilai akhir karena ini turun gitu ya. Ini adalah nilai akhir. Terus ini down to nilai awal. Terus ada do. Lalu di sini ada aksi yang dilakukan gitu ya. Ini aksi yang berulang ya. Kemudian diakhiri dengan N4 gitu ya. For diakhiri oleh N4. Nanti ada while diakhiri oleh N while gitu ya. Kalau repeat until nggak ada ya. Itu repeat sama until aja gitu. If ada N if gitu ya. Itu ada pasangannya gitu. Nah, contohnya kalau untuk kasus down to ya. Ini for i dari 100 down to ininya 1 do misalkan cetak ya, aksinya cetak i, output i, N4 ya. Maka di layar atas pseudocode yang seperti ini akan muncul
100, 99, 98, ini sampai 1 ya. Pertanyaan yang sama bisa diajukan begitu ya. Kok kita dapat dari 100 sampai 1 ini turunnya 1-1 ya. Kembali lagi jawabannya ini secara implisit ya, tidak tertulis. Untuk down to itu kita melakukan pengurangan 1 ya, bilangan bulat, atau kita sebut ada yang namanya decrement gitu. Decrement 1 ya. Jadi dari 100 turun minus 1 gitu ya. Minus 1 terus sampai 1 begitu ya. Dari sisi pseudocode begitu ya. Oke gitu. Nah sekarang kita oh ini kok loncat? Oh tadi ya. Nah loncat sekarang misalkan ada soal ya. Misalkan ada soal ya. Jumlahkan ya bilangan dari 1 hingga 100 ya, dengan menggunakan perulangan for ya. Nah kayak gini. Jawabannya ini harus pakai pseudocode ya. Tentu kita bikin yang kayak gitu ya, program gitu ya. Terus nama programnya apa ya? Ini misalkan penjumlahan aja lah cukup ya misalkan. Terus kamusnya kita harus identifikasi ini kan akan ada menjumlahkan bilangan dari 1 sampai 100 ya. Untuk angka 1 sampai 100 itu harus ada variabel menampungnya ya. Misalkan bilangan gitu ya. Ini nanti akan berisi nilai dari 1 sampai 100. Kemudian juga kita akan menampung penjumlahannya ya. Maka kita butuh variabel jumlah ya. Gitu. Oke, nah kemudian ini harus kita deklarasikan. Karena angka 1 sampai 100 ini mestinya bilangan bulat ya, dan jumlah pun mestinya bilangan bulat ya. Maka ini jadinya integer gitu. Nah, sementara kamusnya kita buat 2 dulu aja, apabila nanti ada yang dibutuhkan kita tambahkan ya. Kemudian di bagian algoritmanya, ini kan sudah ada bilangan dari 1 sampai 100 ya. Jadi kita tidak perlu ada input sebetulnya ya. Kecuali kalau ada soal begini ya. Ini saya hapus thread. Jumlahkan bilangan dari n hingga m gitu ya. Atau jumlahkan bilangan dari a hingga b ya. Dengan menggunakan perulangan for ya. Nah, kalau kayak gini, a dan b-nya mestinya kita input dari keyboard ya gitu. Atau input gitu ya. Ya, ada yang ditanyakan? Silakan. Izin Pak, Ya, silakan. misalnya penjumlahannya tuh spesifik gitu Pak, 1 ditambah 3 ditambah 5, itu berarti input ya Pak? Enggak juga. Kalau misalkan 1 tambah 3 gitu ya, tambah Iya. 5, sampai berapa nih ujungnya? Ujungnya misalnya 15 gitu Pak, atau 99 Pak. Sampai 15 gitu? Gitu? Iya. Oke. Nah, kayak gini, sudah tahu kan awal sama akhirnya ya? Jadi nggak usah ada input gitu. Kecuali kalau misalnya ditanya jumlahkan bilangan dari kayak misalkan bilangan dari
A nggak hingga B gitu ya, dengan menggunakan perulangan for. Terus misalkan sukunya itu tiap suku A ke B itu nambah 1, nambah 2 misalkan gitu ya. Itu baru ada input output kan ya. Karena ini ada variabel, kemudian nambah 2 misalkan. Jumlahkan bilangan dari A hingga B dengan menggunakan perulangan for antara sukunya begitu ya, berjarak 2 bilangan misalkan gitu. Nah kalau kayak gini ya, misalkan nanti inputnya A-nya 1, B-nya misalkan 100 misalkan gitu ya. Nanti yang dijumlahkan 1 tambah 3 gitu kan ya, tambah 5 gitu. Kayak gitu kan ya. Iya, Pak. Nah untuk kasus yang tadi sederhana kan yang tadi ya. Jadi sudah datanya sudah adalah dari 1 sampai tadi 100 ya. Oke, nah jadi tidak ada input. Oleh karena itu jawabannya adalah Oh, jadi bisa dicari selisihnya aja, Pak ya. yang gimana? Misalnya tadi 1 tambah 3, berarti kan nambahnya 2 ya, Pak. Iya. Bisa aja. Berarti inputnya tuh nilai 1 nilai 2 jumlah gimana ya? Jadi nilai 2 dikurang nilai 1 gitu, Pak. Kita bahas yang itu nanti ya. Ingatkan saya aja. Sekarang kita bahas yang gampang dulu ya. Jadi tidak perlu ada input ya. Dari 1 hingga 100 aja dulu ya. Nah kalau kayak gini, jadi cara kita membuat algoritmanya berarti apa ya tadi tuh. Nah pertama kan karena mau menjumlahkan ya, kita inisialisasi dulu jumlahnya ini adalah 0. Coba kita bikin gambar gini ya. Sebetulnya perulangan ini ya, ini sampai 100 ya. Perulangan ini di body perulangannya harus ada sesuatu yang berulang ya. Coba kita lihat ya, ini tambah ini ya. Kemudian dapat hasilnya ya, berapa? 3 ya. Gitu. Kemudian 3 ditambah 3 dapat hasil berapa nih? 3 itu 6. Nah, terus 6 tambah 4 10 gitu kan ya? 10 tambah 5 gitu kan ya? 15. Udah kayak Fibonacci ya, Pak? Iya, ya mirip seperti Fibonacci ya. Cuman kalau kita lihat ya, ini sebetulnya proses seperti ini tuh ada yang disebut dengan perulangan ya. Bahkan perulangannya sih sebetulnya dari 0 dulu ya. Jadi gini, nih 0 tambah 1 berapa? 1 gitu aja. 1 tambah 2, 3 gitu ya. Nah ini yang si 01 ini nih ya. Si 01. Si 0 ini 0 itu tuh ini tuh ya. Yang saya tulis ini gitu. Jadi si jumlah itu dikasih nilai 0 dulu. Nah, coba perhatikan ini for bilangan dari 1 hingga 100 di sini jumlah diisi dengan jumlah sebelumnya. Nah, ya. Ini cara bacanya gitu. Jumlah sebelumnya ditambah bilangan. Terus ini import dulu ya. Nah, mungkin perlu saya jelaskan di sini ya. Yang bagian ini jangan dilihat dulu ya. Yang saya coret-coret itu jangan dilihat dulu ya. For bilangan 1 tuh 100. Saya tanya,
saat ini jumlah ini nilainya berapa? 1, Pak. 1? 1 atau 0? Coba ya, di sini nih 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 baris nih ya. Di baris 1 itu jumlah diisi dengan 0 ya. Berarti di memori ada variabel jumlah. Isinya berapa? 0 ya. 0, oh ya 0. Or bilangan dari 1 ya. Berarti nanti si bilangan itu nilainya, nah kayak gini ya, bilangan 1 berarti nilainya masih 1 ya. Itu 100. Nah, ini kan 1 ya. Ini sementara bilangan nilainya 1 ya. Oke, nah kemudian tadi saya coret nih si jumlah ini. Sekarang saya tanya, jumlah ini nilainya berapa? 0, Pak. Masih 0. 0. Kan lihat di sini aja kan 0 ya. Iya. Jadi 0. Terus si bilangan berapa nilainya? Bilangan 1. 1. Nah, oke. Si jumlah sama si bilangan tadi dijumlahkan ya, itu ya. Berapa nilainya, hasilnya? Ini sama ini. 1, Pak. 1. Nah, dimasukkan ke dalam jumlah. Kalau begitu artinya si jumlah yang tadi nilainya 0 berubah dong. Jadi berapa? Jadi 1, Pak. Jadi 1. Itu yang disebut dengan iterasi pertama ya. Perulangan pertama gitu ya. Oke, perulangan kedua si bilangan nilainya jadi berapa? 2 nambah. Jadi 2 ya, berubahlah ini jadi 2 gitu kan. Kembali lagi ke tadi. Ini kita jangan lihat dulu. Sekarang coba perhatikan. Jumlah tambah bilangan. Jumlah saat ini berapa nilainya? Jumlah 1, Pak. 1 ya, lihat di situ. Kalau bilangan? 2 nambah. Jadi 2. Bilangan 2 ya ini. Nah, 1 ditambah 2, 3 kan? 3. Si 3 dimasukkan ke dalam variabel jumlah. Jadi, ini bernilai 3. 3 gitu. Kemudian di iterasi ketiga, si bilangan bernilai Naik jadi 1, Pak. Jadi 3. jadi 3 gitu ya. Nah, sekarang kita cek di iterasi ketiga si jumlah nilainya, lihat di sebelah kanan 3 ya. Dan bilangan 3 ya. Iya, nambah 1 jadi 3. 3 tambah 3? Jadi 6, Pak. 6. Maka si jumlah nilainya 6. Nah, kalau kita lihat tabel yang ini, diagram yang ini, bukannya sama aja tuh tadi ya. Jadi si jumlah itu awalnya nilainya 0 kan gitu ya. Di iterasi nih, di sini nih. Iya, iya. 0. Kemudian di iterasi pertama jadi berapa? Jadi 1. 1. Di iterasi kedua? Jadi 3. 3. Iterasi ke ini tadi iterasi kedua, iterasi ketiga? Jadi 6, Pak. 6. Tuh kan ini 6 kan ya. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi ini tinggal tinggal output jumlah ya. Oh, iya, iya. Nah, nanti akan ketahuan jumlahnya berapa? Dari 1 sampai 100 jumlahnya tahu udah tahu belum? Ini ada cara yang cepat nih. Kita mungkin nggak pakai kalkulator ya, tapi dengan cara seperti ini lebih cepat nih ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik-titik tambah 9 tambah ini. Ini kita asumsikan nilainya S ya. Nilainya S. Kemudian
kalau saya jumlahkan terbalik ini 100 tambah 99 tambah 98 tambah 97 tambah titik tambah 2 tambah 1 kira-kira berapa nilainya? 200, 300, 397, Pak. Enggak. Jumlah sukunya. 1 tambah 2 bukan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik tambah 99 tambah 100. Ini saya asumsikan nilainya S ya. Tapi nggak tahu ini dalam variabel S lah ya. Terus kalau saya balik dari 100, 99, 98 sampai 1 dijumlahin kira-kira nilainya berapa nih? Sama, Pak. Sama ya, S juga ya. Iya. Oke. Sekarang kita jumlahkan. S ditambah S jadi berapa? Jadi 2S, Pak. 100 tambah 1, 101. 99 tambah 2. Jadi 101 juga, Pak. 1 ya. Dan ini sebetulnya sampai ujung sini 101 kan mestinya ya. Oh iya ya. Oke. Nah, kalau gitu 101 ini ada berapa nih dari mulai suku pertama sampai suku terakhir? Ada 6 suku, Pak. Enggak, ininya titik-titiknya dihitung dong. Ini kan saya titik-titiknya nggak saya tulis ya. Padahal di sini ada loh 101, 101, 101 gitu kan ya. Oh. Udah 100 kali, Pak. 100 ya. Jadi ini 101 dikali 100 dong, 100. ya nggak? Oh. Kan ada. Nah, ini sama dengan 2S ya. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, sekarang kalau begitu berarti ini 101 dikali 100 tinggal gini kan ya. Iya. Dengan 2S. Kalau begitu S adalah 100 bagi 2 ya. Iya, Pak. Berapa? Jadi 5. 50. 50, 50 bukan. Ya kan ya, 100 dibagi 2, 50. 10.000 dibagi 2, 500. 5.000 ya? Iya. Ya. Nah, jadi S-nya 50.500 ya. Jadi penjumlahan bilangan dari 1 sampai 100 mestinya hasilnya 50.500 ya. Oke, nah sekarang sintaks goreng ya. Kita langsung ke goreng aja ya. Oke ya. Ini saya pakai Atom nih. Editornya ya. Atau saya tulis pseudocode ya. Program penjumlahan supaya lebih rapi ya. Terus tadi itu ada bilangan sama jumlah, tipenya integer, terus kemudian algoritmanya tadi itu jumlah diassign dengan 0, kemudian for bilangan dari 1 to 100 do jumlah diassign dengan jumlah plus bilangan, terus di sini ada n4, kemudian terakhir output jumlah ya. Ini algoritma menjumlahkan bilangan dari 1 sampai 100 ya. Nah, kalau di pseudocode ini tentu agak beda ya. Saya akan coba jelaskan dulu ya. Tapi prinsipnya sama sih ya. Dari kamusnya ini kita tulis par ya, seperti biasa. Par, terus bilangan sama jumlah. Ini tipe datanya integer. Terus jumlahnya diisi dengan nilai 0 gitu ya. Ini kayak ini
bagian algoritmanya. Terus, nah ini dia ya. Saya akan hati-hati menjawab ininya, menjelaskannya ya. Jadi digoleng pakai sintak for bilangan dari 1, terus ada titik koma ya. Tuh. Bilangan lebih kecil sama dengan 100. Nah, ini bedanya gini. Jadi bilangan dari 1 hingga 100 ya. Ini ada lebih kecil sama dengan gitu. Terus ada increment-nya ya. Yang tadi saya bilang itu ya. Kalau di pseudocode itu secara implisit saja, tidak dituliskan. Tapi kalau digoleng itu eksplisit ya. Jadi bilangan itu adalah bilangan ditambah 1 gitu. Terus nanti ada kurawal ya. Nah, coba diperhatikan dulu. Jadi baris 9 ini sama saja dengan ini nih. Yang baris 6 pseudocode ya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Ya. Oke, kalau jelas. Bagian ini bilangan sama dengan bilangan tambah 1, ini bisa kita singkat penulisannya. Plus Menggunakan, ya, ternyata udah tahu ya. Plus ya, itu artinya naik 1 ya, gitu. Oke, kalau sudah tahu berarti nggak usah saya jelasin ya. Nah, sekarang tinggal di sini nih. Ini sih berarti tinggal nulis apa coba? jumlah sama dengan jumlah tambah bilangan. Tambah bilangan ya. Nah, kalau sudah mahir boleh juga diganti jadi gini nih. Ada plus, ada sama dengan, ininya dibuang. Jadi plus bilangan ya, Pak. Ya, plus sama dengan bilangan. Iya, tapi kalau masih belajar begini dulu aja ya, isi pusingnya. Oke. Kalau increment-nya perkalian bisa nggak, Pak? Di sininya? Iya. Misalnya bilangan dikali gitu nggak bisa ya, Pak? Oh, nggak bisa. Nah, ini increment-nya bagian ini naik atau turun ya, gitu. Oh Kalau iya, menit iya. itu 1. Oke. Nah, sudah sampai sini nih. Berarti tinggal yang baris 9 di sini. Ini apa nih? Ininya. FMT print line Iya. FMT, print line apa? jumlah. Oke, jumlah ya. Ini saya save. Kita coba langsung run ya. Ini nama filenya test underscore lagi.go ya. Go run test lagi ya. Tadi kita sudah hitung manual ya. Jawabannya berapa? 5050 ya. 5050. Kita lihat. Tarat. Tuh, betul ya? 5050. Hebat, Pak. Kayak Mang Ibing aja, hebat kamu. Mau coba? Coba ya. Saya share-nya saya tutup ya. Coba diulang yang ini ya. Pakai apa? Ininya? Pakai VS Code, Pak. Coba ya. Yang barusan dicoba sudoku golengnya aja. Oh, Silakan share berarti screen. buka share screen, Pak ya? Siapa? Iya, ya. Langsung praktek ya. Muncul, Pak, screen layar saya, Pak. Sudah terlihat. Oh, sudah terlihat. Maaf ya, sambil makan ya. Oh iya, Pak. Aduh.
Itu par bilangan jumlah integer bilangan bilangan sama dengan 1 satu ya Pak, tadi dimulai dari 1. yang dari 10 itu kalau nggak salah jumlah bukan bilangan. Oh iya benar, maaf. Grogi saya Pak. Santai ya. 100. Error apa ya Pak? Oh salah titik. Sama Pak hasilnya Pak. Iya, berarti benar ya. Oke. Coba sekarang buka itu dong LMS. LMS. Langsung ngerjain soal. Lagi latihan Pak. Ini sama berarti ya Pak ya? Kasus soalnya kayak tadi. Iya. Coba nomor 1 dulu. Coba udah benar nomor 1. Nomor 1 udah Pak. Coba lihat. Nah itu udah. Iya Kan kalau sama yang tuh. kalau yang ini paham Pak, cuman kalau yang ada Coba lihat nomor berapa ini? Nomor 2. nomor 2. Nah ini masih bingung Pak untuk algoritmanya. Oke. Jadi seorang paman selalu mengirim pulsa kepada sejumlah N keponakannya secara acak setiap bulan. Perhatikan di inputnya nih. Itu angka 3 ya. Itu berarti ditampung di dalam variabel apa yang nomor 3? N Pak. N ya. Karena itu disebutkan masukan berupa bilangan bulat N yang menyatakan jumlah keponakan yang akan dikirim pulsa ya. Oke, jadi N itu adalah nanti untuk nampung jumlah keponakan. Lalu yang 3 baris di bawahnya itu apa? Ini nominal pulsanya Pak. Iya, ada 49.500 ya, itu ngirim ke Indosat kali ya, di diskon 500. Ke Telkomsel 50.000 nggak di diskon Telkomsel mah. Kayak gitulah ya. Nah, ini kita mengejumlahin 1, 2, 3 ini kan ya. Iya. Nah, kalau ngelihat kayak gini, jadi inputannya itu pertama baca N ya. Iya Iya Pak. kan ya, baca Iya. N, habis itu yang diulang apa saja? Nominal pulsanya. Iya, jadi akan ada pembacaan nominal pulsa sebanyak N kali. Dan juga akan ada penjumlahannya gitu. Ya. Oke, coba masuk ke sintaksnya. Silakan diketik. Ya, masukin variabel N
Yang 49.500 itu apa bendanya? Ini hasil harusnya Pak ya? Bukan, yang 49.500, 50.000, 100.000 itu apa bendanya? Eh, integer Pak. Nah, bukan tipe data yang saya maksud. Itu teh angka atau nilai untuk sesuatu kan? Apa itu? Iya. Untuk nominal pulsa Pak. Nah, tulis dah variabelnya buat menampung itu. Jadi apa itu? Pulsa kan ya? Pulsa. Nah, jangan dulu pakai INT. Terus kemudian Oh, nanti keluarannya apa itu? keluarannya bilangan bulat Pak. Keluaran berupa, Total pulsa yang dia kirimkan. oke, kalau begitu butuh variabel dong buat nampung total ya. Oh, Ya, oke, tipe datanya tuliskan. Nah, silahkan step pertama tentu harus baca dulu N ya. Oke, nah setelah itu inisialisasi total dengan nilai 0. Karena kan kayak tadi ya, jumlah itu diinisialisasi dengan nilai 0 ya, 0. Ya, oke. Nah, di body perulangan, aksinya itu adalah membaca dan menjumlahkan. Jadi kita bikin for. N. Nah, sekarang kerasa ada yang kurang ya. Pakai I ya. Biasanya kita pakai I, bikin variabel Oh, ini untuk inisialisasi Pak ya? untuk iterasi sih I mah. Oh, iterasi. Ya. Nah, boleh pakai itu ya. Saya sih menyarankan nggak pakai titik 2 sama dengan sih, biar Oh, nggak jadi di ditulis sini aja di Pak atas, di atas itu, integer gitu Pak. di atas aja sekalian tuh, di baris kelima aja lah, Jelas biar kelima. jadi sama teman-temannya bergabung. Nah, gitu. Oke. Jadi for I dari berapa? I sama dengan dari 3 ya Pak. Dari Enggak. Itu kan 3 kali. Kalau 3 kali berarti dari mana? Dari dari 0 0 sampai sampai lebih kecil sama dengan 3 atau lebih kecil dari 3 Pak. nah, boleh. Tapi kalau kalau Satu kalau yang saya penting dari mending dari satu ya 1 Pak. sampai 3. Oke Iya, Pak. dari 1 sampai 3 aja supaya nggak pusing ya. Dari satu ini N Eh, tiga masih ini. tetap I. Oh masih Bukan. tetap. Oh iya iya. Dari I sampai lebih kecil sama dengan 3. N. Oh N. N. Karena kan kita belum tahu N-nya isinya berapa. Bisa 3, bisa 10. Oh iya iya. Kan ponakannya tergantung N-nya. Dan tukang Oke. pulsa ini Pak ya. Happy pulsa. Wis. Ponakan pasti menjerit senang ya dikasih pulsa. Terus I plus plus ya di situ. Naik satu-satu ya kayak tadi bilangan. Oke, kurawal. Nah, di dalamnya ada 2 aksi, yaitu pembacaan pulsa dan penjumlahan ya. Iya, mantap ya. Nah, penjumlahannya itu karena kita punya variabel total ya, jadi N apa? ditambah I Pak. Total sama dengan, kalau yang tadi jumlah sama dengan jumlah plus bilangan ya. Kalau Iya. sekarang Sama dengan total tambah plus I gitu Pak. nah yang dijumlahin iya atau pulsa? Oh iya iya. Pulsa kan. Berarti pulsa ditambah I Pak.
Bukan, total ditambah pulsa. Kalau si I mah dipinjam hanya untuk dipinjam hanya untuk supaya 3 kali gitu perulangannya gitu. Untuk kondisi Pak ya. Untuk dari I1 sampai I lebih kecil sama dengan N, itu berapa banyak perulangannya gitu ya, si I Iya, itu. iya, iya. Tapi nilainya nggak digunakan di sini, nggak kayak kalau yang tadi itu kan dipakai buat dijumlah-jumlahin si I-nya atau si bilangannya. Kalau ini mah enggak ya. Kita lebih tertarik menjumlahkan pulsa ya. Nah, udah sekarang kita cetak hasil penjumlahannya. Nah, coba ya. Jeng jeng jeng. Ini coba di PS Code kayaknya Pak ya. Enak. Bener Pak. Wih, Boleh coba di PS Code Pak. boleh. Copy aja. Masukin data yang di itunya ya, yang di LMS. Nah, itu di copy aja coba. Copy aja semuanya itu. Di copy terus paste. Nggak bisa Pak. Kontrol yang di sana apa oh udah ketik aja. Di klik kanan kontrol C gitu. Nah, bener Pak. Kebanyakan ya. Benar nggak? Kebanyakan ya. Coba ulang ya Pak. Coba ulang lagi. Nah, bener Pak. Hebat nih. Keren, keren. Oke. Sama berarti ya. Sama Pak. Contoh tes yang kedua coba. Rp100.000 bener Pak. Benar ya? Bener. Oke. Nah, saya coba menjelaskan lagi yang lain ya. Boleh Pak. Ini saya screenshot ya. Tadi mana ya? Sebentar ya. Tadi itu mana? Nah, ini dia ya. Oke, saya akan coba jelaskan dari baris atas ya. Ini deklarasi variabel ya. Udah kelihatan kan? Kelihatan Pak. Oke, ini deklarasi variabel ya. Jadi ada bilangan sama jumlah. Terus yang ini yang disebut dengan inisialisasi. Inisialisasi ya. Penting sekali ya inisialisasi. Sebab kalau nggak dikasih inisialisasi ya, secara teori, misalkan ini nggak ada nih. Bagian ini jadi error kan ya. Oh, iya, Jumlah iya. ditambah bilangan. Nggak ada input Oke, apa bilangannya bilangannya 1 awalnya. Tapi kalau jumlah kan nggak ada nilainya ya. Karena belum diinisialisasi ya. Oke. Jadi inisialisasi penting dong ya. Ya, paham Pak.
Nah, akan tetapi si goleng ya, kalau misalkan kita nggak nulis ini nih, yang ini dilewat sama dia, sama kita ya, si goleng tuh tahu jumlah yang ini tuh awalnya nilainya 0 gitu. Jadi setiap Tahu Pak goleng dideklarasikan Pak. tahu, sok aja, si jumlah yang baris ke-8 ininya dibuang ya. Jadi ketika diciptakan variabel integer kayak gini, sama si goleng tuh udah diisi nilainya 0 gitu. Cuman kita nggak lihat gitu. Wah, hebat nih goleng. Ya sengaja gitu dibikinnya ya. Nah kalau kita nulis ininya dibuang ya, biarpun programnya jalan ya, itu dari sisi logika pemrograman itu disebut salah ya. Karena inisialisasi perlu gitu ya, biarpun si bahasa pemrograman goleng itu mengatasi permasalahan ketika kita lupa menginisialisasi gitu ya. Jadi kalau ada jawaban mahasiswa jumlah sama dengannya dilewat ya, jadi nggak ada nih gini, dari sudut pandang pemrograman tetap jalan, tapi dari sisi konsep salah ya. Inisialisasi harus ada ya, gitu. Oke? Oke Pak. Ya. Oke, yang 6 ngerti, yang 8 ngerti. Nah, sekarang gini. Dari 8 ini masuk ke sini kan. Bilangan diisi oleh 1. Nah, dari sini langsung ke sini nih, enggak ke bawah, dicek. Apakah bilangan lebih kecil sama dengan 100? True atau false? Bilangan. Kan bilangan nilainya 1 tuh diisi di sini. Iya. Terus di sini jadi 1 kan? 1. 1 True lebih Pak. kecil sama dengan 100? True. 1 lebih kecil sama dengan ini bacanya 1 lebih kecil dari atau sama dengan 100 ya. Jadi di sini ada logika OR itu ya. Lebih kecil dari oke, ya, betul ya? Betul. Sama dengan? Enggak. Ini false ya. True or false? True. True ya, gitu. Saya ulangi, kalau 100 lebih kecil sama dengan 100, ini true atau false? True Pak. Karena lebih kecil True. false sama dengannya Iya. true. Iya, oke. Dan hubungannya OR kan ya, maka benar ya. Jadi yang tadi waktu bilangan diisi dengan nilai 1, terus kemudian dicek bilangan lebih kecil sama dengan 100. Karena bilangan saat ini nilainya 1, jadi 1 lebih kecil sama dengan 100 nilainya true ya. Setuju ya? Setuju Oke. Pak. Nah, setelah true, dari sini tahap berikutnya masuk ke body perulangan, masuk ke sini. Jadi ada aksi jumlah sama dengan jumlah bilangan. Jumlahnya sendiri lihat di atas masih nilai. Iterasi pertama nilainya 0 ya, yang ini. Kemudian bilangan tadi kan nilainya 1 ya. Jadi 0 tambah 1 di-assign ke jumlah. Akhirnya jumlahnya nilainya mau nulis 0 salah. Jumlah itu nilainya 1 gitu ya. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke. Nah, setelah itu, setelah melakukan body 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 perulangan ini 1 kali, si program pindah ke sini sekarang. Bilangan ditambah 1. Tadi asalnya 1 ditambah 1 jadi bilangan nilainya 2 ya. Nah, oke. Ini saya hapus aja. Setelah itu si bilangan dicek ke sini. Bilangan lebih kecil dari atau sama dengan 100. Bilangannya nilainya 2, true atau false?
True. True, karena true akan dikerjakan masuk ke dalam body perulangan gitu. Kayak gitu ya. Sampai Jadi false boleh baru selesai, Pak ya. iya, betul. Jadi nanti gini nih urutannya. Set gitu ya. Anggap saja ini nomor 1 yang sebelah sini ya. Terus ada nomor 2 gitu kan ya. Ada nomor 3 gitulah ya. Jadi ini bagian ini nomor 3, yang ini bagian nomor 2, yang ini bagian nomor 1. Jadi dari atas tuh begini set, terus ke sini ya. Terus saya tulis body loop ya, bahasa Inggris aja gitu. Dari sini nanti ke situ kan. Terus ke situ kan ya. Iya. Oke. Oke, Pak. Ini kalau true ya. Kalau true ke sini lagi gitu ya. Ke situ gitu. Kalau true ke sini lagi gitu ya. Sampai syaratnya Kalau selesai ya, Pak. kalau false dari nomor 2 loncat ya. Keluar dari perulangan ini, jadi body loop tidak akan dieksekusi lagi. Dan seperti itu sebetulnya bisa terjadi dari awal ya. Contohnya saya nulis gini nih. For bilangan sama dengan 1. Nah, tiba-tiba saja saya lupa nulis nih. Bilangan lebih besar sama dengan 100. Ini terus bilangan plus. Terus sama di bawahnya sama ya. Ada jumlah plus sama dengan bilangan. Ini kurawal tutup ya. Nah, saya kasih warna hijau. Oke, ke sini bilangan 1, pas ke sini true atau false nih? False, Pak. False. 1 lebih besar sama dengan 100. Yang lebih besarnya salah, yang sama dengannya salah ya. Jadi dari sini tidak langsung loncat langsung ke keluar bawah, Pak ya. ke bawah. Yang ini nggak dieksekusi. Gara-gara apa? Ininya kita salah nulis ya. Jadi ini sia-sia nih bikin perulangan begini ya. Bilangan sama dengan 1 sampai ini gitu. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kalau bisa dipahami, coba soal yang berikutnya deh, ya. Boleh, Pak. Yang belum ya, silakan di share. Mungkin dipilih aja jenis soalnya yang tipe-tipe kayak pulsa tadi tuh, atau coba dicek ya. Yang nomor 4 berarti. Cek. Sebenarnya masih loading, Pak. Oh, masih loading. Biasa, Pak. Kalau malam mah LMS suka overload. Oh iya. Ya mungkin pada ngerjain soal latihan juga ya kali. Iya. Itu yang programming itu tuh rata-rata tuh. Rata-rata informatika, Pak ya. Iya. Oh, ini susah. Soal ini jangan dulu ya, loncat ya. Oh. Karena saya yang bikin, jadi saya tahu ini susah, loncat dulu. Maksudnya relatif sih susah ya, kalau bisa jangan dulu lah, loncat ke yang lain dulu. Karena hasilnya 2 ya, Pak. Kenapa? Karena hasilnya ini ya. Ya, jadi kompleks. ada dua nih, menjumlahkan dulu, habis itu mengubah ke dalam satuan jam dan menit. Kalau mau sih boleh juga sih. Dan udah terlanjur, Pak. Iya. Next dulu aja lah. Lumayan lama ya. Coba di refresh atau. Kadang-kadang saya juga
refresh gitu. Belum muncul? Belum, Pak. Oh, lama ya? Iya, iya. Di saya mah nggak kelihatan muter. Oh, nggak kelihatan, Pak. Ah, ini udah nih, Pak. Oh, ini susah juga. Ini Lanjut. paling susah. Lanjut dulu. Nah, ini yang sama nih, Pak. Nah, silakan. Ini udah. Belum, Pak. Sok silakan kerjakan ya. Zona stiker book, aku and Ya. berhasil, Pak. Ya, karena soalnya mirip, memang sengaja saya buat mirip, beda-beda cerita aja sih. Tapi ngodingnya hampir sama ya. Kebanyakan Oke. seperti ini, Pak, berarti ya? Ada beberapa yang mudah, yang kayak gini nilainya ya. Tapi ada juga yang agak kompleks ya gitu. Jadi setelah beres penjumlahannya melakukan sesuatu yang lain kayak gitu ya. Oke, saya coba jelasin satu lagi ya. Siap, Pak. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa for itu ada dua jenis ya. Ada yang for to do, yaitu ketika nilai awalnya lebih kecil dan nilai akhir lebih besar. Kemudian ada for down to ya. Nah, kalau implementasinya di Golang bisa seperti ini ya. Ini 100, ini 1, tapi ini harus dibalik ya berarti. Jadi lebih besar sama dengan 1. Nah, yang ininya jadi apa? Jadi Ini jadi apa nih? mid. Iya. Nah, coba kita akan sama ya.
5.050 ya. Oh, iya. Takutnya nanti ada soal yang kayak Ini nurun gitu ya. soal yang udah tahu hasilnya apa ya? Ujungnya udah tahu gitu Pak. Ya, yang ini udah tahu ya. Kalau ada soal ini jumlahkan dari N ke M, ya bisa aja nih N, M gitu kan ya. Iya. Nanti ini harus di-scan kan ya. Iya. Input N, M gitu ya. Ini berarti dari N sampai M gitu ya. Ya, Iya. oke. Coba terakhir lah. Terakhir Pak. Buat coba saya stop share. Silakan pakai VS Code ya. VS Code Bikin Pak. soal, bikin soal yang soalnya gini, jumlahkan Jumlahkan. Ya, di-share dulu layarnya, di-share ya. Buatlah program untuk menjumlahkan bilangan pakai komen-komen gitu ya. Oke, buatlah program untuk menjumlahkan bilangan dari N ke M. Mungkin ada pertanyaan kenapa tidak dari M ke N ya? Kan alfabet itu M, N, O gitu ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan gitu, yang bikin soal iseng aja ini mah ya. Dari N ke M, ya buatlah program untuk menjumlahkan bilangan dari N ke M dengan N lebih kecil dari pakai simbol aja, N lebih kecil dari M. Ya, oke. Ya, jadi inputnya 2 bilangan ya. Saya nggak perlu tulis ya. Inputnya 2 bilangan N dan M gitu ya. Silahkan. Dari N ke M. Variabelnya apa saja yang butuh? Karena ini kan menjumlahkan, berarti butuh variabel apa? Jumlah. Ya, oke. Jadi ada inputan ini Pak. Ada dong. Itu kan N dan M, berarti input. Kalau tadi kan 1 sampai 100 udah ada kan angkanya, jadi nggak usah di-input. Ini berarti ada N dan M yang di-input. Nah, kalau sama gitu digabungin aja. Oh, bisa ya Pak. Iya, gabungin aja. Apa? Oke, ya. Berarti inisialisasi Jumlah ya jumlah Pak. ya. Ya. Oke, lalu for Ke M. mau pakai variabel apa? Untuk pencacahnya atau untuk countingnya pakai variabel apa? N ke M. Berarti N Pak ya? Bukan. Kita biasanya pakai variabel i atau tadi kalau kasus tadi bilangan ya. Mau pakai i atau misalkan i ya. Oh, boleh pakai gitu ya. Sip. I sama Dari dengan
1. Bukan. Berapa? Kan kita menciptakannya bukan dari 1, tapi dari N. Iya Pak, begini Pak. Iya, dari N sampai I-nya N lebih kecil dari M. Bukan N dong, I. I lebih kecil dari M gitu Pak. Nah, kalau lebih kecil dari M, berarti itu eksklusif ya. Si M-nya nggak diajak. Padahal kita pengen, kalau M-nya mau diajak, berarti harus pakai lebih kecil dari atau sama. Enggak, pakai sama dengan. Nah, tapi bukan sampai N. Sampai M dong. Iya, kan tadi tuh menjumlahkan bilangan dari N hingga ke M kan ya, soalnya begitu kan ya. Oh iya. Berarti I plus Pak ya? Ya, itu. Lalu, oke. Ini mah nggak ada scan ya. Berarti tinggal jumlah. Tambah. Apa coba? N Pak. Wah, salah. Kok bisa M ya Pak ya? Salah. Bukan N, bukan M, salah. Oh I, karena ininya I ya Pak. Iya, jadi si pencacahnya ya, si counternya yang Iya. dipakai ya. Oh iya. Nanti kan I-nya bernilai dari N hingga M gitu kan ya. Nah, oke, kita cek kalau yang diinputkannya 1 sampai 100 ya. 1 spasi 100. Spasi 100, enter. Itu kan benar ya? Oh iya. Nah, coba sekarang kalau dimasukin 2 sampai 50. Nah, benar nggak? Cek aja pakai kalkulator ya. Percaya ya. Pokoknya dari 2 sampai 50 kerja komputer mah lebih pintar ya. Atau sekali lagi cek dari 1 sampai 1000. Mestinya 500.000 berapa ya? 1 sampai 1000. Wah, benar Pak. Tinggal dikali kan. 500.000. Iya, ya. Ya. Kayaknya untuk mulai menjawab soal latihan sudah cukup ya kali ya? Cukup Pak. Cukup ya. Karena cukup juga mungkin pertemuannya mungkin cukup. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya-tanya lagi ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak sebelumnya Pak. Sama-sama ya. Nanti mungkin teman-teman kalau mau ini tinggal lihat video ini ya. Atau saya upload ke YouTube bisa aja ya. Ya, Muhammad Iqbal, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.